Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Habibah dengan NIM 2409105. Saya berasalkan dari kelas 1D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang bertemakan tentang pelecehan seksual. Kekerasan seksual adalah masalah serius yang dapat terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan yang seharusnya aman bagi kita semua. Korban kekerasan seksual bisa siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya merusak fisik, tetapi juga merusak mental dan emosional. Trauma yang dialami korban seringkali meninggalkan bekas yang mendalam, bahkan berlangsung seumur hidup. Kita perlu sadar bahwa pencegahan kekerasan seksual adalah tanggung jawab bersama. Setiap individu punya peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak-hak setiap orang. Langkah pertama yang bisa kita ambil adalah dengan berani berbicara. Mari kita hilangkan stigma bahwa kekerasan seksual adalah topik yang tabu. Saat kita semua terbuka untuk membahasnya, kita membuka ruang bagi para korban untuk melapor dan berbagi cerita tanpa rasa takut atau malu. Selain itu, kita perlu mengajarkan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya menghargai batasan dan hak pribadi orang lain. Setiap orang berhak merasa aman dan nyaman dimanapun mereka berada. Ketika seseorang berkata tidak atau menunjukkan tanda-tanda tidak nyaman, kita harus menghormati keputusan mereka. Tidak kalah pentingnya dengan kesadaran untuk melapor. Jika Anda melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan atau merasa ada orang di sekitar Anda yang mengalami kekerasan seksual, segera cari bantuan dan laporkan ke pihak berwenang. Membiarkan kekerasan terjadi sama saja dengan mendukungnya. Dengan melapor, Anda membantu menghentikan rantai kekerasan dan memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Selanjutnya, ada contoh kasus tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2017, terjadi kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada atau UGM yang sedang menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN. Saat itu, korban yang disebut sebagai Agni nama samaran mengalami kekerasan seksual dari rekan sesama mahasiswa dalam program yang sama. Kasus ini menjadi viral setelah korban memberanikan diri mengungkapkan ceritanya melalui media, memicu diskusi nasional tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Detail kejadian dari kasus ini yaitu Agni mengalami kekerasan seksual oleh rekan prianya di lokasi KKN. Setelah kejadian, korban merasa takut dan tertekan, bahkan mengalami trauma yang berlarut. Awalnya, kasus ini ditangani secara internal oleh kampus dengan pendekatan mediasi antara korban dan pelaku. Namun, pendekatan ini memicu kontroversi dan kritikan dari publik karena dinilai tidak memberikan keadilan dan empati bagi korban. Selanjutnya yaitu ada penyelesaian kasus. Setelah kasus ini mendapat sorotan luas dari media dan masyarakat, beberapa langkah penyelesaian diambil. Yang pertama yaitu reformulasi pendekatan kampus. Universitas Gadjah Mada akhirnya menyadari kesalahan dalam pendekatan awal dan mulai mengambil langkah yang lebih berpihak pada korban. Pihak kampus membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini secara lebih adil, termasuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Yang kedua, yaitu keterlibatan Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan ikut terlibat untuk mendampingi korban dan memberikan advokasi agar kampus bertindak lebih tegas terhadap pelaku. Dan yang ketiga, perbaikan kebijakan di kampus. Kasus ini memicu Universitas Gadjah Mada untuk merumuskan aturan khusus terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus, seperti pembentukan Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual dan kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini bertujuan agar kasus serupa tidak terulang lagi. Terus yang keempat, penerapan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud. Kasus ini turut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Permendikbud
Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Peraturan ini mengatur tata cara pelaporan, pendampingan, dan penyelesaian kasus kekerasan seksual di kampus. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi banyak pihak tentang pentingnya perlindungan terhadap korban dan penanganan yang sensitif serta adil terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dengan adanya aturan yang lebih ketat dan sistem pelaporan yang jelas, diharapkan lingkungan kampus di Indonesia menjadi lebih aman bagi mahasiswa serta kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan baik dan berpihak pada korban. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah isu serius yang membutuhkan perhatian dan dukungan semua pihak, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat luas. Ingat, aksi kecil yang kita lakukan hari ini bisa membuat perubahan besar di masa depan. Dengan menjadi bagian dari gerakan pencegahan kekerasan seksual, kita telah menunjukkan kepedulian dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh penghormatan bagi setiap orang. Jangan diam, hentikan kekerasan seksual sekarang juga. Bersama, kita bisa wujudkan lingkungan yang lebih aman. Stop kekerasan seksual, bersama kita bisa peduli sesama. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.